Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang muslim mengucapkan salam kepada muslim yang lain, kemudian ia menjawab salam itu, maka malaikat akan bersolawat kepadanya sebanyak 70 kali. Amin nggak Pak? Amin pakai disuruh sih dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan li sa'iri suhuri sayyida wa kamala fihi al-fahru haitsu ja'alahu lil barakati wal khairati mawrida wa anzala fihi al-Qur'ana mau'izatan wa shifaa'an lima fi suduri wa huda. Wa ba'du, hadratil mukarramun wal mutarramun, para alim ulama, wabil khusus ketua DKM Masjid Baitur Rahim, orang tua saya Al-Mukarram Al-Ustadz Rusmadi, mudah-mudahan beliau panjang umurnya. Ya Ustaz. Saking panjang umur beliau, kiamat kurang seminggu baru beliau meninggal. Gimana itu urusannya? Orang tua saya Hadratil Walid Bapak Ustadz Haji Bohari. Nah, beliau ini orang tua saya. Mudah-mudahan juga beliau berkah hidupnya, amin. Ya Rabbal. Semua jamaah sholat subuh Masjid Baitur Rahim, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak, sejatinya ketika kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kata Rasulullah SAW, ada beberapa keuntungan. Yang pertama, ketika kita melangkah ke masjid, ini ayunan langkah pertama kita adalah mengampuni dosanya. Langkah kedua kita adalah meninggikan derajatnya. Jadi nggak ada yang rugi kalau kita sholat subuh berjamaah. Kemudian tadi qubailah subuh, sholat fajar 2 rakaat. Siapa orang yang sholat fajar 2 rakaat, maka dia mendapatkan kebaikan dunia, lebih baik daripada dunia dan isinya. Saya tanya kadang, di luar Ramadan subuh kayak begini nggak tadi? Ya, sama. Banyak kan yang sampai keluar ya. Saking banyak itu pada pinggir kali itu pada nongkrong gitu. Ya, coba pertahanin kayak begini, masya Allah. Tanpa terasa Bapak Ibu, alhamdulillah kita memasuki hari ke-14 di bulan Ramadan. Ya, alhamdulillah. Hah? Ya ngomong dong, berarti kalender saya kecepatan. Agak ngomong sih dah. Hari keberapa? Hari ke-4, ya. Bapak terawih semalam. Pak terawih semalam. Ibu terawih semalam. Wah, ampun nenek-nenek begini. Terawih. Top tuh. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan menganggap remeh terawih. Kalau dikiaskan hukum memang sunnah. Betul ya? Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapa dari hambaku di dalam bulan Ramadan kemudian dia sholat tarawih, sampaikan salamku. Nih Allah nih. Sampaikan salamku kepada mereka bahwa setiap yang dikerjakan yang sunnah di dalam bulan Ramadan bisa jadi aku nilai gandakan, sama juga dia melaksanakan ibadah yang wajib di luar Ramadan. Oh, paham? Paham? Nyender baik Pak. Udah sahur belum sih? Lihat tuh. Jadi kita tadi semalam Allahu Akbar 20 rakaat, bisa jadi kita dinilai sama Allah itu melaksanakan ibadah yang wajib tuh tadi, apalagi kita melaksanakan yang wajib di bulan Ramadan. Asik gak begitu? Ya. Jangan lagi kita prinsip pusat. Tarawih sunnah. Iya, siapa yang bilang wajib? Sunnah. Tapi tahun depan kita ada jaminan kita melaksanakan ibadah kayak begini? Ada jaminan? Ada nggak kira-kira? Orang sampai Ramadan aja terakhir nanti kita belum tentu ada. Betul? Betul. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semalam yang terawih, ya, maka ketika Ali bin Abi Thalib yang meriwayatkan satu hadis,
Rasulullah SAW ditanya tentang fadilah dan keutamaan bulan Ramadan, tentang sholat taraweh dari malam pertama sampai malam ke-30. Ya, ketika ditanya, ya Rasulullah, apa fadilah keutamaan orang yang melaksanakan ibadah taraweh pada malam yang keempat, semalam? Yang semalam, yang taraweh, yang gak taraweh jangan dengerin. Ngapain aja? Apa kata Rasulullah? Ya, yang semalam taraweh lahu minal ajri. Ya, qira'at Taurat, waz Zabur, wal Injil, wal Furqan. Semalam yang taraweh kita 20 rakaat di Masjid Baitur Rahim, tambah 3 rakaat melaksanakan witir, maka udah tercatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah, sama dia nilai pahalanya sedang membaca Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'anul Karim. Pak, udah pernah ngelihat Zabur, udah pernah ngelihat? Taurat, Injil, Al-Qur'an baru ya. Nah, insyaallah belum pernah ngelihat, tapi kita nilai pahalanya udah sampai. Paham ini? Tar malam yang mau sholat taraweh, ya, malam kelima, siapa orang yang bersolat taraweh, maka kata Rasulullah SAW, mithlaman sholal fil masjidil haram wa masjidil aqsa wa masjidil madinah. Besok malam yang ibu taraweh, bapak taraweh, jamaah taraweh di masjid ini, saksikan, kata malaikat, mereka sama juga sedang sholat di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjidil Madinah. Merinding saya kalau begini, benar. Terusin jangan. Hah? Ya, pakai diperintah. Anak muda mana sih? Mana anak muda di sini? Gak ada ya? Jangan anak muda siap ini. Sini Pak. Nanti. Saya kalau keliling begitu Pak, saya tanyain. Fadilah udah saya sampaikan. Semalam fadilah tarawih apaan? Tadi ini enggak. Ya, ngapain baik lu tong? Sama juga baca Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Nanti malam apaan? Al-Quran. Dia Al-Quran, ngapain Al-Quran? Ntar malam sama juga kita sholat di Masjid Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi. Ya, sekarang saya tanya, itu fadilahnya udah gede banget. Nama siapa ente? Mega. Udah punya anak? Udah punya anak. Kita anggap ini dah masih muda ya. Fadilahnya gede nih, ntar malam. Sama juga orang sholat di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Madinah. Ntar malam mau tarawih. Tarawih. Bener nih? Bener. Hujan gede, petir menyambar, pohon pada tumbang, tetap mau tarawih. Mau tarawih. Lagu lo khas, sengak lagu lo. Gue tanyain mana-mana mau tarawih kiai. Sengak lagunya. Bagaimana muda sini? Muda-muda aja dah. Nama siapa? Herman ya. Besok kebetulan fadilahnya gede nih. Ntar malam. Ini masjid izin mati. Ya, kira-kira mau tarawih? Insyaallah. Hah? Insyaallah apa ya? Insyaallah tarawih. Siapa yang mau listrik mati? Siapa yang ngimamin? 20 rakaat ginian sowek nih. Ya, Bung Hari aja Bung Hari ketua DKM di rumah. Ini Masya Allah belagu ente. Yang kedua, kalau ada pas Isya orang ngasih duit 1 juta ente. Cuma syaratnya jangan sholat Isya dah. Jangan sholat tarawih dah. Ngambil duit 1 juta apa mau tarawih? Tarawih. Hah? Udah sengak lu lagu lu ah. Lagu banget kalau ditanyain tarawih kiai tarawih. Lagu lu gue capek diambil. Kalau saya digituin kiai, bagaimana? Ngambil dulu duit, gue tarawih sendirian, boleh kayak? Lagu lu tarawih, ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala luar biasa. Ya, dari malam pertama sampai malam ke-7 dah itu tenda ada di samping tuh. Saya yakin malam pertama sampai malam ke-7 mah lumayan dah. Besok aja putaran kedua lihat aja. Udah tinggal tendanya doang tuh. Betul nggak? Ini kan mama hari pertama Pak. Mama hari pertama di tempat saya sono Cagar Alam. Mama di tempat pertama hari pertama. Saya bilang gini, Mak, itu kan tarawih sisa. Biarin ngapa Kiai? Jam 5 udah datang masjid.
naruh sejadah. Begini gak di situ? Agak di sini mah ya. Karena gede luas ya. Ya mah ya. Di dalam jam 5 udah sampai. Naruh sejadah. Orangnya mah kemana tahu. Luar biasa. Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam bersedih, menangis karena dapat berita dan informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah, ya Musa, inni ataitu ummata Muhammadin nurani kaila yadurruhum dzulmatani. Wahai Musa, nanti di akhir zaman ada umat namanya umat Muhammad. Umatnya belum ada, Rasulullah belum dilahirkan, tapi udah diinformasikan, dikabarin kepada Nabi Musa. Dari siapa? Allah. Apa kata Allah? Inni a'taitu ummata Muhammadin nurani. Wahai Musa, nanti di akhir zaman ada umat Muhammad, akan aku berikan kepadanya dua cahaya. Kaila yadurruhum dzulmatani, tidak akan ditimpa dengan dua kegelapan. Maka Musa penasaran, ya Rabb, manurani, wahai Tuhanku, apa yang kau maksud dengan dua cahaya itu? Ya Allah firmankan, ya Musa, nur Ramadan wa nurul Quran. Cahayanya Ramadan dan cahayanya Al-Quran. Kaila yadurruhum dzulmatani, yang gak akan ditimpa dengan ya dua kegelapan. Musa bertanya kembali kepada Tuhannya, ya Rabb, ma dzulmatani, wahai Tuhanku, apa yang kau maksud dengan dua kegelapan itu? Allah firmankan, dzulmatul qabri wa dzulmatul yaumil qiyamah. Kegelapan di saat seseorang masuk ke kubur, dan saat kiamat datang mereka merasa gelap. Tapi orang yang melaksanakan ibadah Ramadan, kemudian dia tadarusul Quran, maka orang mendapatkan dua kegelapan, justru dia mendapatkan dua cahaya dari Allah Subhanahu. Amin ngapa? Musa pengen banget Pak ketemu sama Ramadan. Musa pengen banget ketemu sama Al-Quran. Ya. Sama Al-Quran pengen banget ketemu. Baru Allah ciptakan nurnya Al-Quran. Ramadan, nurnya Ramadan. Belum dipertemukan oleh Allah, belum diizinkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam kepada Ramadan. Tapi kita, Masya Allah, ya, udah dipertemukan, begini lagi tiap tahun. Abah ada lihat 15 ke sono, mama banyak di Pasadena udah. Masjid kagak, musola kagak. Malam ke-20 banyak Tanah Abang sono. Betul? Hei. Enggak ya? Ya mudah-mudahan. Ya, lihat dah putaran yang terakhir. Ya, banyak orang di luar sana, Pasadena, ITC, yang punya duit ke mall, yang punya duit lagi borong. Tanah Abang. Udah acuh tuh sama terawih. Udah acuh tuh sama yang sunnah. Penting gue baca wajib aja dah, yang penting. Ya, ini kan luar biasa Pak, seperti ini nih. Ya, dari tahun ke tahun begitu aja kita. Padahal udah dipertemukan kita sama bulan Ramadan. Nabi Musa sekali lagi pengen ketemu Ramadan, cahayanya baru kasih unjuk sama Allah. Ya Pak. Pak, udah sahur belum sih Pak? Bu, sahur mah Bu, sederhana aja, sederhana sahur. Itu Pak, Masya Allah, kalau kita lihat jam 5, dari sini sampai Mampang sono, Mampang. Orang adep-adepan jualan, sama jualannya tapi laku baik. Ramadan tuh berkahnya begitu. Habis baik, itu es yang Masya Allah, ya. Es yang apa di termos tuh yang kelihatan termosnya, yang bembun. Ya. Itu kan model macam-macam tuh rasanya. Itu orang apa antri Pak. Padahal mah belum tentu diminum. Pas buka mah kita kena teh manis, korma 3 biji juga ada. Masya Allah. Betul nggak? Itu nafsu namanya. Ya. Maka kata Rasulullah, sumu tasihu. Berpuasalah niscaya kau akan sehat. Kadang-kadang yang bikin penyakit diri kita. Kalau ikut aturan Rasulullah, korma 3 biji, sehat Pak. Paling tidak kalau nggak ada korma, teh manis dah. Buka yang manis-manis, sunnahnya betul. Betul. Ini kagak. Begitu buka, es campur. Betul nggak kira-kira? Begitu buka, sambal pedas sama apaan? Lontong, bakwan, tempe, lubek, perut kaget. Bener. Mencret iya, besoknya nggak puasa dah. Betul nggak begitu? Betul nggak? Ikuti tatanan Rasulullah SAW dalam berpuasa, nikmat Pak.
Luar biasa. Ibu bapak sahur kudu. Walaupun hukumnya sunnah, saya bilang kudu. Kudu belum tentu wajib. Kalau bisa diusahakan sahur walaupun sedikit. Tasaharu fa inna suhur barokatin. Maka sahurlah kalian semua. Sesungguhnya di dalam sahur ada keberkahan. Jadi kalau Pak orang nggak sahur, ada yang penting gua kuat, besok gua puasa tetap nggak sahur juga nggak apa-apa. Sombong loh, sombong. Kenapa sombong? Dia nggak mau keberkahan, padahal di dalam keberkahan di dalam sahur itu ada keberkahan, Bapak Ibu, betul? Betul. Dia berarti merasa nggak berkah. Jadi artinya nggak perlu lagi keberkahan dari Allah, nggak perlu sahur. Padahal di situ ada keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita dikit sahur. Masya Allah. Perhatiin ini, masalahnya banyak yang kayak seakan-akan kita nggak butuh lagi tuh keberkahan. Ya, sombong kita. Kenapa kalau nggak sahur berarti sombong kita? Kenapa nggak mau keberkahan? Ya, betul ya Pak. Bu, nih suami-suami jangan bohongin nih. Bang, Pak, jangan bohongin istri bulan Ramadan ya. Ya, Insya Allah. Kan ada nih Pak. Ya, makanya kalau saya ditanya, Kiai emang puasa di bulan Ramadan? Saya tanpa dideketin. Menurut hadis Rasulullah begitu. Itu kan yang nggak kelihatan pakai. Betul, yang kelihatan banyak nuduh warteg siang hari. Ya, palanya nggak kelihatan, badannya nggak kelihatan, tutupin sama hordeng. Kakinya doang uncang-uncang kaki gini. Betul nggak kira-kira? Nah itu kadang-kadang begitu tuh. Suami ngebohongin bininya. Ya, singkat cerita, jam 7 sahur pagi pertama, ya Ramadan, kata bininya, yang enak mah numis toge nih, biar seger. Sahur pertama, ya berangkat dia jam 7 ke kerjaan, AC ruangannya lumayan gede, perut lama-lama perih. Ya jam 12 biasa makan siang, celingak nggak ada orang, ya nggak ada yang kenal, dia masuk aja ke warteg. Kata tukang warteg, mau ngapain Pak? Ya makan lah. Kamu Bapak nggak puasa? Agak, kalau gua puasa gua nggak masuk sini. Kira-kira pakai apaan Pak? Itu tuh telur dadar tuh. Apa lagi? Perkedel dah. Terus jengkol itu jangan lupa. Sama apa lagi Pak sayurnya? Itu dah cak kangkung. Makan Pak, munjung lagi, blesek. Singkat cerita pulang jam 4 rada sempoyongan. Sampai rumah dekat tuh, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bininya keluar, Masya Allah dicium 3 kali tangannya. Bagaimana Pak? Di tempat kerjaan banyak yang nggak puasa. Mama, Masya Allah, bodan dan pujian benar-benar dah. Gitu. Ya, pada udah kenyang. Gimana Pak? Di jalanan, Masya Allah Pak. Ya, tapi memang kalau iman sudah bicara, Allah sudah panggil kita. Apapun yang terjadi tidak akan goyah kita punya iman. Wah ilah. Baru udah kenyang. Ya, akhirnya kata bininya jam 4 pulang. Udah ya tidur dulu deh ya. Masih ini jam 5 ya, ini jam 6 nih ya, maghrib, masih 1 jam ya. Mama ajang di rumah ya, pertama Masya Allah puasa, berat rasanya ya, apalagi ayah, iya dah, perut kenyang kira-kira suruh tidur, ngorok kagak? Kleker, maghrib dibangunin, mah, ya, kata istrinya, bangun, ya, maghrib, kata istri udah maghrib, ya. Emang udah maghrib mah? Iya, Masya Allah, waktu nggak terasa. Masya Allah, kata orang-orang waktu lama hari pertama, bagi ayah tidak tuh. Ya. Makan lagi Pak, ya anaknya mengaminin, bininya ngaminin, Allahumma lakasumtu, wabika amantu, amin, padahal perut udah kenyang. Dia makan lagi Pak, munjung lagi tuh makan, akhirnya muntah uger. Begitu muntah, bininya mau ke kamar mandi, mau wudhu bininya, mau wudhu sholat maghrib, dilirik aja sama bini. Nah lo, kata bini gini, ya sini ya, ayah jangan bohongin mama ya, mama bisa dibohongin tapi Allah. Emang kenapa sih mah? Emang ayah puasa nggak? Puasa mah, puasa mah, ayah bener ya, iya. Kalau memang ayah puasa, semalam inget gak kita sahur pertama pakai apaan? Tumis toge mah. Ya kalau tumis toge kenapa yang keluar kangkung ya? Kan brengsek yang begitu ya. Betul gak Pak? Ya.
Nah, kemudian bagaimana caranya? Masya Allah. Kalau saya tanya banyak pertanyaan Bapak, ya, kalau ada orang yang meninggal dunia di bulan Ramadan pas malam takbiran, berarti udah habis tuh Ramadan, ya, wajibkah dia bayar zakat, Pak? Doi, wajib bayar zakat. Orang meninggal malam takbiran, wajib bayar zakat. Kemudian saya balik, ada bayi lahir malam takbiran, wajib bayar zakat. Tuh kan, ditanya begini aja, wajib. Yang sono enggak. Sono diem aja, enggak jawab, takut dia kalau jawab, takut salah, diem. Bu, orang yang meninggal dunia malam takbiran itu wajib hukumnya dia mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa? Karena dia menemui bulan Ramadan. Tapi kalau bayi yang baru lahir, ya, baru lahir malam takbiran, maka tidak wajib zakat. Ingat, garis bawahi, tidak wajib zakat. Berarti kalau dia mengeluarkan itu namanya sedekah, tapi tidak wajib zakat. Paham ini ya? Paham ya? Iya ibu kadang-kadang bapak kita begitu sih kadang-kadang duduk. Kita buka dulu apa namanya doa dulu. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Minum dulu walaupun sedikit, batalin dulu baru baca doa. Allahumma lakasum wa bika aman wa ala rizqika aftar bi rahmatika ya arhamar Minum dulu, batalin dulu baru kita baca doa. Pelajaran Rasulullah kita kagak. Betul enggak kira-kira? Hah? Cara minum aja kita beda, cara minum. Cara minum. Kalau ikut Rasulullah, Masya Allah, ya bismillah seteguk, hamdalah. Bismillah seteguk, hamdalah. Bismillah seteguk, hamdalah. Kita makan enggak? Sembari ngepot kadang-kadang kita minum. Betul enggak? Pakai tangan kiri sambil berdiri, sambil berlari, sambil jalan. Kata Rasulullah, duduk. Minum, ambil gelas, pakai tangan kanan. Bismillah, minum. Hamdalah. Bismillah, minum. Hamdalah. 3 kali tegukan. Maka siapa orangnya? Nih Pak, kadang-kadang kita rajin sholatnya maksiat mah terus. Kenapa? Salah satunya itu tuh, nggak ikutin cara Rasulullah. Minum cara Rasulullah, sepele Pak, caranya sepele, tapi manfaatnya. Maka kata Rasulullah, siapa yang minum caraku, kata Rasulullah, seperti tadi bismillah, teguk, hamdalah 3 kali, maka selama air masuk ke tenggorokan, kemudian mengalir kepada jiwa dan tubuh kita, maka jasad kita tidak akan mengajak kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Paham ya? Cara minum aja tuh. Belum lagi kita kadang-kadang masuk masjid pakai kaki kiri, keluar kaki kanan. Begitu masuk WC kita kaki kanan, keluar kaki kiri, pukul lagu apa? Imam Syafi'i punya murid Pak, satu nggak masuk-masuk dari ilmu Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, bukan engkau berarti yang bebel, yang bodoh, tapi aku belum bisa mengajarmu. Sampai Imam Syafi'i datang, bahasa sekarang privat, datang ke rumahnya, biar nih anak paham. Gak paham-paham juga, murid santri yang lain ribuan orang paham. Satu yang enggak. Kata Imam Syafi'i, apa yang pernah engkau lakukan? Seingat dia, saya nggak pernah Tuan Imam bermaksiat kepada Allah. Cuma saya pernah sekali masuk ke kamar mandi pakai pakai kaki kanan. Maka kata Imam Syafi'i, itulah yang menyebabkan engkau ilmu tidak sampai kepada hati, tidak sampai kepada akal, tidak sampai kepada logika. Itu begitu tuh Pak. Makanya kalau ada orang taklim masih begitu, lihat bebel, gak bahkan masuk ilmu. Percaya. Ya, sembrono sembarangan. Kadang-kadang kita amaliyah yang kita lakukan salah. Kadang-kadang membawa ibadah kita pun salah. Paham ya? Amaliyah yang kita kerjain kadang-kadang membawa ibadah kita salah. Orang sholat tapi nggak pernah khusyuk, lihat dulu. Betul nggak? Sholat tapi nggak pernah khusyuk, betul? Qabla sholat, sebelum sholat, lihat tempatnya bagaimana. Kalau kita di masjid udah jelas suci. Betul? Betul? Satu sholat bagaimana caranya kita? Masya Allah, kayak tadi Haji Bukhari kan enak imamin. Ini kan kadang-kadang kita dari ahlul kumut ke bawah aja juga ribet, kita nama setahun sekali, betul? Betul nggak kira-kira? Ribet. Ada udah terkenal tuh imam. Siapa imamnya?
Kadang-kadang kita begitu Pak. Ya, bukan masjidnya, bukan lihat imamnya. Siapa yang imamin tuh taraweh? Agilan syahdu. Kagak dia malah gua di sono aja dah. Ada begitu? Pak, taraweh begitu di sini mah tetap sedang Pak. Mu'tadilan. Bahasanya mutawasitoh, kalau najis itu tengah. Enggak cepat, enggak lambat. Ya, enggak juga lambat. Coba kalau di pesantren saya dulu Pak, ribuan orang, ribuan santri. Saya masih halus-halus banget. Itu masjid kosong Pak. Kita udah Pak di taraweh di asrama masing-masing. 10 menit aja, 10 menit. Itu imam kagak kelar 23 rakaat, besok diganti sama temen yang lain. Udah kesepakatan itu. Abot. Bismillahirrahmanirrahim waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rakaat kedua gitu. Habis baca Fatihah waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim Nun. Allahu Akbar. Sangga kira-kira 10 menit udah ngumpul kopi. Kalau cara di sono pesantren Jawa Timur dibawa kemari ngeloyor yaki, betul gak kira-kira? Ya tidak. Betul. Sekarang yang kedua, kalau cara Makkatul Mukarramah 1 malam 1 juz dibawa ke Baitur Rahim, sholat taraweh, kira-kira ada nggak jamaahnya? Woi, ada jamaahnya. 1 juz semalam 1 juz. Kayak Masjidil Muharram, maka bawa ke sini. Kira-kira ada enggak? Ada jamaahnya. Ngeloyor pulang masing-masing, coba dah. Betul. Ini aja kadang-kadang Masya Allah berat banget. Ya. Kata tuh Mamu lagi untuk siapa? Oh si Anu. Dia makan biasanya kuliah kulhu. Didengar nih imam. Ya, ilahillah. Makanya kata Rasulullah, kalau jadi seorang imam, ya mohon maaf, bukan karena surat yang panjang atau pendeknya, yang dihafal, betul nggak? Betul nggak? Ya kalau pendek juga nggak hafal, akhirnya dia tampil beda. Ya dia baca surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Kata Mami, tumbenan Kautsar tuh dia. Fasholli li rabbika wanhar. Inna 3 ayat Pak, cuma nggak berhafal dia. Kata dia begini dalam hati itu imam, tadi inna, kok gue baca inna lagi nih. Akhirnya udah 10 menit inna makmumnya kesel. Mam, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, diikutin lagi. Kacau yang begitu tuh. Ya. Yang kedua, kata makmum begini, alah dia mah inna atau inna itu doang tuh kulhu. Tampil beda baca kuliah. Tumbenan kuliah. Kuliah akhirnya kan but begitu Pak ya. Ya, kalau kita nggak hafal juga ribet. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Enggak kelar-kelar. 10 menit itu makmum udah gerendengan. Akhirnya ditegesin sama tuh makmum. Mam, lakum. Kata makmum. Akhirnya dijawab lakum dinukum waladhdallin. Kira-kira batal nggak? Emang agak hafal. Ya. Rapatkan barisan. Ya, tinggalkan dulu duniawi sesaat. Taraweh malam, betul. Siap, taraweh siap. 20 rakaat. Kalau kita memang ada halangan, ambil berapa rakaat. Yang penting sholat taraweh dulu. Ya, siapa bocah ya? Ya biarin bocah mana namanya. Ya. Yang penting tarawih penuhin nih. Ya. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu ada satu peristiwa. Saya tanya Pak, kira-kira kalau yang berdoa Jibril, yang mengaminkan Rasulullah, doa itu tertolak gak? Ya, tembus langsung. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, man adraka shaum Ramadan Falam yasumhu ila akhirih dakhalan nar. Siapa orangnya wahai Muhammad, kata Jibril, ya, yang menemui bulan Ramadan sampai akhirnya tapi dia tidak melakukan puasa Ramadan, maka masuk neraka, dan itu diaminkan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak Pak dilihat puasa enggak itu? Kagak. Tapi sehat dia, sehat. Jasmaninya sehat, rohaninya sehat. Gak gila dia, kagak. Udah tamyiz dia, udah berakal lagi, udah dewasa lagi, udah balik lagi. Kenapa gak puasa? Gila, udah gitu aja udah.
Ya, gampang aja udah. Tapi jangan kita di depan jidatnya, Pak. Depan jidat itu berani puasa-puasa. Gitu ya. Jadi kalau menemui bulan Ramadan, dia tidak menemui bulan Ramadan. Dia menemui bulan Ramadan, tapi dia tidak mau puasa, maka dakhalan nar. Dia masuk ke dalam nerakanya Allah, dan itu diaminkan oleh Rasulullah SAW. Ya, maka ada 3 perkara. Ya, yang pertama, siapa orang menemui bulan Ramadan kemudian tidak puasa, maka masuk neraka. Ya, kemudian anak tidak berbakti kepada kedua orang tuanya atau salah satu di antaranya, kemudian sampai meninggalnya, ya, maka dakhalan nar. Ya, dia masuk neraka, dan itu diaminkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya Pak, kita tambelin ibadah-ibadah kita yang bolong kemarin, ya, dengan sunnah-sunnah yang ada di bulan Ramadan. Ya, insya Allah menjadi penambal. Ya, barangkali kita pernah lewat sholat zuhur kita, asar kita, maghrib kita, isya kita atau subuh kita, tambelin Pak. Bukan ditambelin dengan apa-apa, ditambelin dengan sholat-sholat juga, sholat sunnah namanya. Ya, jadi ingat Pak, kalau kita sholat qobliyah ba'diyah di dalam bulan Ramadan, siapa tahu itu merupakan nilai wajib buat kita pahalanya. Amin nggak Pak? Ya, mudah-mudahan juga yang wajib lebih dari itu semua. Amin. Ya Rabbal. Saya kira hanya itu yang dapat kami sampaikan ya Pak ya. Ya mudah-mudahan walaupun sedikit bermanfaat, terutama buat diri saya. Ya, karena demi Allah, demi Rasulullah, ini dalam masjid saya 5 menit pun belum merejap mata saya. Jadi belum tidur sama sekali. Nanti malam saya ada di Tapos. Ya, nanti malam terawihnya di Tapos. Ya, kemarin harusnya berangkat Pak hari pertama ke Balikpapan, udah beli tiket saya ogah. Jadi ini balik, ini papan dan saya balik begini ogah saya. Ya. Ngapain di sono-sono ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Hampir 30 menit ya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan, diberikan ridho, diberikan izin oleh Allah sampai menemui hari raya Idul Fitri, dan kita menjadi orang-orang yang merdeka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.